hampir setiap majelis ada pertanyaan hal-hal urusan zina. Maka kami sampaikan kepada semuanya. Artinya keadaan di sana sangat berbahaya. Anak-anakku yang para santri. Keadaan di luar dengan begitu bebasnya media. Artinya kondisi zaman ini sudah membahayakan. Lihat kita mendengar pertanyaan seorang istri berselingkuh. Artinya punya suami. Lalu dia berkata bingung ini anak siapa. Artinya suaminya juga memberi kebutuhan pribadinya. Suaminya memberikan kebutuhan pribadinya tapi dia masih mengambil yang haram. Memang nasib buruk sebagian hamba seperti itu. Na'udzubillah, terhinakan. Artinya di luar sudah sangat mengerikan. Bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kehinaan zina, segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita tidak tahu malaikat Israel kapan datang, jangan main-main masalah ini. Tobat kepada Allah, menyesal. Apalagi yang sudah punya pasangan halal. Yang belum punya pasangan sama. Jangan berarti yang belum punya pasangan bebas. Yang sudah punya pasangan atau yang belum sama. Khusus yang sudah punya pasangan, punya yang halal, jangan melakukan yang haram. Namanya zina muhsan, hukumannya dirajam sampai mati. Agar terbebas dari hukum di akhirat nanti. Takutlah kepada Allah. Hei para suami yang punya istri, istri yang punya suami, takutlah yang haram, yang haram, yang haram. Na'udzubillah, kita sering mendengar yang demikian. Kehinaan-kehinaan kok mudah sekali. Itu hanya karena mengikuti komunikasi melalui WhatsApp, kemudian diskusi, obrolan yang Masya Allah. Lalu dia berpikir, kenapa kau telepon ke istriku kok tidak semangat, tapi kalau telepon sama perempuan ini. Atau sebaliknya, seorang istri kalau saya, kenapa telepon dengan dia berdebat-debat, tapi sama suami saya tidak. Na'udzubillah, itu adalah godaan. Apalagi mungkin ada kisah kenangan teman SMP dulu, teman SMA. Artinya keadaan di luar sangat mengerikan. Sampai muncullah pertanyaan. Subhanallah, semoga Allah memberikan kepada wanita tersebut kesadaran, kemudian tobat, Allah mengampuni dan benci kepada zina. Baik, kemudian masuk pertanyaan. Jika ada seorang wanita hamil, seorang wanita na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan wanita kita dan kita semua dari zina. Dia punya suami dan juga digauli oleh suami, kemudian juga istrinya, kemudian wanita tersebut melakukan zina. Sehingga kemudian hamil, na'udzubillah. Sedih sebenarnya kalau dengar begitu tuh, bayangin kayak apa sih, ya Allah. Besarnya dosa itu, dosanya kepada Allah dan dosa kepada suami, na'udzubillah. Tidak tertolong orang gitu kalau tidak segera tobat. Lalu bagaimana kisah anaknya? Ketahuilah bahwa anak yang terlahir dari wanita yang punya suami, maka nasabnya akan kepada suaminya. Selagi belum dili'an, sebelum bersumpah li'an 5 kali, yang pertama menafi, menolak anak yang dalam perutnya, demi Allah apa yang ada di perut istriku bukan dari air maniku, dan terkutuklah kalau aku adalah berdusta. In kuntu minal kadhibin, namanya li'an nanti. Sumpah. Dengan 5 kali sumpah yang terakhirnya adalah mengundang kutukan Allah. Setelah itu dihukumi oleh hakim bahwasanya terpisahkan antara suami istri. Jadi seorang suami yang belum meli'an istrinya, meli'an itu bersumpah menafikan menolak anak, maka anak akan sambung nasab kepadanya. Karena apa? Istrinya di bawah naungannya. Baik. Kemudian makanya bagi sang istri tersebut, semoga Allah memberikan tobat, ya, diam saja tobat kepada Allah, anaknya Anda, anak itu adalah nasabnya kepada suami Anda. Selesai. Dan jangan cerita kepada siapapun. Tutup aib itu. Nggak usah cerita kepada suami. Biar sudah, tutup, tobat, menyesal, menangis. Karena masih ada hubungan nikah. Suami. Adapun nanti ilmunya bagi seorang suami, kapan seorang suami boleh meli'an istri? Seorang suami boleh menyumpah, menafikan anak adalah jika yakin bahwa yang di perut istrinya bukan dari air maninya. Tapi kalau di perut istrinya adalah tidak yakin kalau bukan dari air maninya, artinya masih mungkin air maninya dan mungkin air mani orang lain, nggak boleh. Karena bisa jadi anaknya juga, dia juga menggauli istrinya kok. Maka dalam keadaan seperti yang dicontohkan tadi, nggak boleh, nggak bisa seorang suami milian. Hanya memberikan pendidikan kepada sang istri. Selesai. Anaknya sambung kepada seorang suami. Nah, maka di sini ada seorang suami yang menemukan istrinya itu melakukan kehinaan, zina dan sebagainya.
lalu ada kehamilan di dalamnya, dilihat. Kalau memang suami selama ini memang tidak menggauli bertahun-tahun, maka boleh melihat saat itu. Karena pasti bukan dari dia. Tapi kalau dia juga menggauli, maka nggak boleh semacam ini. Nah, bagi kaum suami yang bijak, jika menemukan istri yang melakukan kehinaan, nggak usah rame-rame. Cukup saja musyawarah dan diselesaikan. Dipisah saja, ditinggalkan saja. Perceraian. Karena apa? Zina, berat. Kehinaan zina ini bukan main-main. Khianat kepada Allah dan suami. Biarkan istri hidup baik dengan menikah dengan yang lainnya. Tapi kalau kadang ditahan, nanti melakukan kehinaan lagi. Subhanallah. Perlu didoakan wanita-wanita semacam itu. Sudah punya yang halal. Baik, intinya kembali kepada pertanyaan. Bahwa nasabnya akan tetap sambung kepada sang suami jika suami tidak meli'an. Akan tapi pun demikian, sang istri tidak perlu lapor kepada suami kalau ada subhat di dalam perutnya. Nggak perlu, tobatlah, diem. Tanda tobat Anda dan akan diterima oleh Allah kalau Anda pertama tidak mengulangi. Dan kemudian jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia termasuk suami Anda. Nggak perlu minta maaf dalam bentuk ucapan, akan minta maaf Anda adalah pengabdian yang serius dan berjanji tidak mengulang lagi. Tambahlah pengorbananmu kepada suami. Selesai, Allah Maha tahu. Jangan jadi wanita bodoh. Sengaja saya ngomong kasar. Ada wanita bodoh, dosa yang dilakukan disebutkan ke depan suaminya, akhirnya suami tambah benci. Cukup simpan antara engkau dengan Allah dan bertobatlah. Yang sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jangan biarkan diri dalam kehinaan zina. Dosa yang lain mudah ditepis, tapi zina akan nempel di jidat anak keturunan. Seorang anak punya bapak kafir masuk Islam mu'alaf, dia masih bangga. Ayahku mu'alaf. Tapi kalau seorang anak punya kakek pezina, dia akan malu sepanjang masa. Pezina neneknya, pezina kakeknya. Memang itu dosa, dosa kehinaan. Dosa dunia dan di akhirat. Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah kepleset dalam zina segera tobat. Pintu halal sangat mudah. Yang mempersulit kadang diri kita mau mencari yang halal pakai aturan, syarat macam-macam, harus gini, harus gitu. Akhirnya nggak dapat yang halal, masuk haram. Pintu halal kok susah. Allah buka pintu halal di mana-mana. Pintu halal ada dengan mudah. Yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Allah menjauhkan.